Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga tetap semangat ya, giat belajar walaupun kita sedang belajar secara online. Iya Bu Guru. Semoga kita juga diberikan kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, masih berjumpa lagi dengan Ibu Guru Neva dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Sebelum mulai pembelajaran, kita lebih baiknya membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemudian nanti anak-anak absen dulu di e-learning ya. Iya Bu Guru, siap. Amin. Nah, di sini Ibu akan sedikit memberikan penjelasan SKI mengenai sejarah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi Mekah sebelum Islam. Aktivitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam itu sangat sederhana ya anak-anak dan sangat terbatas, di mana aktivitas ekonomi mayoritas penduduk Jazirah Arab adalah sebagai penggembala dan peternak binatang. Hingga orang-orang yang beraktivitas dalam bidang pertanian dan bidang perdagangan pun tidak bisa lepas dari peternakan. Arab Badui atau kampung berpindah-pindah mengiringi ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Makanan Arab Badui itu adalah daging dan susu yang diperoleh dari ternaknya dan membuat pakaian itu dari bulu domba. Dan jika kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi, maka mereka akan menjual daging dan susu hewan ternaknya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan Arab Badui itu dilihat dari banyaknya hewan yang dimilikinya. Masyarakat perkotaan juga menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan Arab yang mengembala ternak milik sendiri dan ada yang mengembala milik ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala ternak. Nah, masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Zaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Nah, selain pertanian, mayoritas masyarakat perkotaan ini memilih perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal ya anak-anak seperti Ukhas, Mijannah, dan Zulmajas. Fungsi pusat perdagangan ini bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan saja, tetapi juga sebagai pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Alat transportasi utama yang digunakan adalah unta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Selanjutnya, Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, secara geografis, Madinah itu merupakan kota ketiga yang termasuk pada kawasan tandus yang populer dengan sebutan Hijaz setelah Taif dan Mekah. Madinah ini berada di tempat yang strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara zaman selatan dan Syria di utara.
Madinah ini termasuk daerah subur sekitar kawasan Tandus. Nah, Madinah ini berbeda dengan Mekah ya anak-anak, karena Madinah ini lebih maju, ekonominya lebih maju daripada kota Mekah. Madinah ini merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya, dan memiliki cukup air untuk membangun pertanian. Kota Yatsrib atau Madinah ini merupakan sebagai pusat pertanian yang menarik bagi penduduk wilayah lain agar pindah ke Madinah. Kota Madinah terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sumber penghasilan mereka. Penghasilan terbesar mereka adalah kurma dan anggur. Kurma ini merupakan hasil alam yang memiliki banyak manfaat seperti sebagai makanan, sebagai makanan hewan, sebagai alat bangunan, sebagai pabrik. Bahkan kurma ini seperti mata uang yang digunakan untuk tukar menukar. Jadi intinya perekonomian di Madinah itu lebih maju daripada perekonomian di Mekah, karena Madinah ini tempatnya lebih strategis daripada kota Mekah. Dan Madinah ini memiliki cukup air untuk membangun pertanian, sehingga pertanian di kota Madinah ini maju dan banyak menghasilkan kurma dan anggur sebagai sebagai makanan untuk mereka. Nah, kemudian Ibu akan sedikit menjelaskan metode dakwah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Para pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan hijrah ke Madinah dengan resiko nyawa dan harta. Mereka meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi dan meninggalkan harta bendanya di Mekah. Sehingga mereka datang ke Madinah itu tidak membawa apa-apa, karena harta bendanya itu ditinggal di Mekah. Oleh karena itu Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah itu dengan ada 6 cara. Yang pertama itu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan ini berlandaskan iman, bukan berlandaskan darah. Kedua, itu menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal. Orang fakir miskin itu dulunya itu tinggal di serambi masjid. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu memberikan tempat tinggal kepada orang fakir miskin tersebut. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Keempat, Nabi Muhammad menganjurkan kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai perdagangan. Kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan bagi mereka untuk bekerja sebagai petani, karena saat itu kan Madinah dikenal sebagai tanah yang subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, sehingga Nabi Muhammad itu memerintahkan kaum Muhajirin untuk bekerja sebagai petani. Pada saat itu pertanian terbesar masyarakat Madinah itu adalah buah kurma. Keenam, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam itu lebih mendapat perhatian, sehingga Nabi Muhammad mengefektifkan zakat
dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Sekian dari penjelasan Ibu. Kita penutupan dulu ya anak-anak. Iya Bu Guru. Nah, kita membaca doa sesudah belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Iya Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.